I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you'll see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls. Halo, saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengetahuan. Ditinjau dari dua aspek. Yang pertama secara etimologi atau bahasa, dan yang kedua secara terminologi atau istilah. Nah, secara etimologi atau bahasa, pengetahuan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge yang artinya tahu atau pengetahuan. Dan di dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa pengetahuan tersebut adalah kepercayaan yang benar. Di sini disebut juga dengan knowledge is justified through belief. Nah, yang kedua itu dari secara terminologi. Secara terminologi, filsafat pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui atau hasil dari pekerjaan tahu. Nah, pekerjaan tahu ini sendiri merupakan hasil dari kenal, sadar, percaya, dan mengerti. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ini merupakan semua hasil dari pikiran kita atau semua milik pikiran kita. Nah, hasil dari pengetahuan tersebut merupakan proses untuk membuat manusia menjadi tahu. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andis Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya pengetahuan. Untuk mengetahui proses terjadinya pengetahuan, John Hospers dalam bukunya menuliskan ada 6 hal. Yang pertama adalah pengalaman indera atau sense experience. Pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang berupa alat-alat untuk mengemukakan atau menangkap objek dari ketidaknormalan di antara alat-alat itu. Yang kedua adalah nalar. Nalar adalah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Hal-hal yang diperhatikan dalam masalah ini adalah tentang asas-asas pemikiran. A. Prinsipum identitas atau asas kesamaan. Yang B adalah prinsipum kontradiktionis atau asas pertentangan. C adalah prinsipum terli eksklusi atau asas tidak adanya kemungkinan ketiga. Yang ketiga adalah otoritas atau authority. Adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang mempunyai kewajiban dalam pengetahuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Septiani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang intuisi atau intuition. Yang kedua, wahyu atau revolution, dan yang ketiga, keyakinan atau faid. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang intuisi. Intuisi adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Dengan demikian, sesungguhnya peran intuisi sebagai sumber pengetahuan karena intuisi merupakan suatu kemampuan yang ada dalam diri manusia yang mampu melahirkan pernyataan berupa pengetahuan. Dan yang kedua, wahyu atau revolution. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu karena ada kepercayaan tentang suatu yang disampaikan itu. Seseorang yang mempunyai pengetahuan melalui wahyu secara dogmatik akan melaksanakan dengan baik. Wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan karena kita mengenal sesuatu dengan melalui kepercayaan kita. Dan yang ketiga itu keyakinan. Keyakinan atau faid. Keyakinan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui pengetahuan yang berupa wahyu, dan keyakinan ini sangat sukar atau dibedakan secara jelas karena
Keduanya menetapkan bahwa alat lain yang digunakan adalah kepercayaan. Adapun keyakinan melalui kemampuan kejiwaan manusia yang merupakan pematangan dari kepercayaan karena kepercayaan itu bersifat dinamis, mampu menyesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi. Baik, perkenalkan saya atas nama Sahrainim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan. Ilmu dapat diartikan mengenai adalah suatu pengetahuan atau informasi tentang suatu bidang tertentu di mana disusun secara sistematis dengan melakukan metode-metode tertentu sehingga dapat menjelaskan secara lebih rinci, lebih luas, dan kebenarannya itu dapat dibuktikan yaitu melalui dikaji dan diuji. Kemudian pengetahuan itu sendiri merupakan hal yang sudah diketahui oleh seseorang atau sekelompok masyarakat di mana kebenarannya itu belum dikaji dan diuji. Secara garis besarnya di sini dapat kita ketahui bahwa perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan dapat dilihat dari segi yang pertama yaitu karakteristiknya. Karakteristik yang dimiliki ilmu antara lain suatu objek yang dikaji tersebut telah dijelaskan dan dijabarkan secara sistematis dengan metode-metode tertentu. Suatu ilmu pasti berlaku untuk umum dan telah diurutkan secara sistematis sehingga dapat menjelaskan dengan rinci dari pertanyaan seperti 5W plus 1H. Kemudian pengetahuan itu sendiri adalah suatu hal yang diketahui oleh seseorang tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Sebuah pengetahuan tidak dapat dipelajari oleh umum karena belum diuji kebenarannya, sehingga objek suatu pengetahuan belum dapat disusun secara sistematis seperti ilmu. Kemudian perbedaannya dapat dilihat dari segi jangkauannya. Ilmu menyajikan hasil penelitian suatu objek yang lebih luas jika dibandingkan dengan pengetahuan. Karena objek ilmu sudah diuji kebenarannya dan disusun secara urut, maka akan mendapatkan hasil yang lebih rinci dan lebih luas lagi. Kemudian pengetahuan umumnya dimiliki oleh sekelompok orang saja, tentunya tidak akan sejelas dan serinci seperti yang dijabarkan oleh ilmu. Kemudian di sini ilmu akan menyajikan pengertian suatu objek secara luas dan rinci jika dibandingkan dengan dengan pengetahuan. Kemudian di sini dapat dilihat dari perbedaan selanjutnya yaitu dari segi metode pembuktian. Perbedaan yang paling menonjol adalah dalam metode pembuktian ilmu itu bersifat objektif, sedangkan pengetahuan itu bersifat subjektif. Ilmu memiliki suatu syarat ilmiah agar bisa disebut dan menjadi suatu ilmu, dan salah satunya adalah objektif. Di sini objek kajian dari ilmu haruslah dicari kebenaran dan harus dibuktikan secara objektif. Hal itu karena ilmu harus memberikan kepastian dari objek yang telah dikaji dan tentunya bisa diyakini dengan benar keabsahannya. Hal ini berbeda dengan pengetahuan yang memiliki sifat subjektif karena menurut pemikiran seseorang atau sekelompok orang saja. Pengetahuan yang belum diuji kebenarannya adalah hanya asumsi dari manusia itu sendiri, yaitu dari segi metode pembuktian. Perbedaan yang paling menonjol adalah dalam metode pembuktian ilmu itu bersifat objektif, sedangkan pengetahuan itu bersifat subjektif. Ilmu memiliki suatu syarat ilmiah agar bisa disebut dan menjadi suatu ilmu, dan salah satunya adalah objektif. Di sini objek kajian dari ilmu haruslah dicari kebenaran dan harus dibuktikan secara objektif. Hal itu karena ilmu harus memberikan kepastian dari objek yang telah dikaji dan tentunya bisa diyakini dengan benar keabsahannya.
Hal ini berbeda dengan pengetahuan yang memiliki sifat subjektif karena menurut pemikiran seseorang atau sekelompok orang saja. Pengetahuan yang belum diuji kebenarannya adalah hanya asumsi dari manusia itu sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara ilmu dan pengetahuan dari segi objek yang disampaikan dan dari segi kebenarannya. Yang pertama yaitu dari objek yang disampaikan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa ilmu adalah sesuatu yang harus diuji dan dikaji kebenarannya secara objektif, sehingga ilmu bisa dipercaya kebenarannya. Suatu ilmu jika belum diuji serta dikaji kebenarannya maka belum dapat dikatakan sebagai ilmu, namun lebih tepat dikatakan sebagai suatu pengetahuan. Hal itu karena pengetahuan hanyalah menyajikan informasi yang kebenarannya masih belum diuji serta dikaji. Pengetahuan bersifat subjektif, hanya sekedar pemberian informasi sesuai dengan apa yang diketahui seseorang atau sekelompok orang. Umumnya, pengetahuan hanya terbatas pada informasinya dan tidak dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu. Objek dari suatu ilmu harus dilakukan penelitian menurut metode tertentu agar meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan. Kepastian dan kebenaran dari suatu ilmu haruslah tidak terbantahkan karena telah melalui proses pengkajian, berbeda dengan pengetahuan. Ilmu memiliki penjelasan yang lebih logis atau masuk akal karena telah dibuktikan secara objektif kebenarannya. Yang kedua yaitu perbedaan ilmu dan pengetahuan dari segi kebenaran. Perbedaan ilmu dan pengetahuan yang paling mencolok adalah kebenarannya. Suatu ilmu kebenarannya sudah dinyatakan pasti karena telah dibuktikan dengan fakta-fakta, sedangkan pengetahuan sendiri kebenarannya masih belum pasti karena belum dipastikan secara ilmiah. Pengetahuan hanya terbatas sesuai dengan pemahaman seseorang ataupun sekelompok orang. Kebenarannya masih dapat dipertanyakan karena pengetahuan belum dapat memberikan penjelasan sedetail dan serinci mungkin seperti yang diberikan oleh ilmu. Kadang pengetahuan juga dapat menjadi pertentangan karena sifatnya yang subjektif dan berdasarkan keinginan pribadi setiap orang yang berbeda-beda. Ilmu yang sudah diuji sehingga menghasilkan informasi yang positif dan yang positif pasti dan akan sulit dibantah kebenarannya. Hal ini membuat ilmu bisa diterima secara umum dan universal karena telah mewakili proses ilmiah dalam pembuktian kebenarannya.